Nah, Ibu Repa, ini saya ada sedikit rezeki ya buat Ibu dan Repa buat nambah-nambahin kebutuhannya, mohon diterima. Ini saya terima, mudah-mudahan yang ngasih ini rezekinya tambah banyak. Amin. Mudah-mudahan ini juga jadi amal ibadah masih buat saya. Amin. Nolongin saya lagi. Buat ngebantu-bantu kebutuhan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Don Vlog. Nah, di video kali ini seperti biasa saya berkeliling mengunjungi perkampungan yang berada di daerah Garut, Jawa Barat. Lebih tepatnya Kampung Cikadu, Desa Cigintung, Kecamatan Singajaya, Garut, Jawa Barat. Nah, hari ini mudah-mudahan saya menemukan cerita baru di pedesaan Kampung Cikadu ini, sahabat, seperti itu. Nah, dan alhamdulillah di sini cuacanya sungguh luar biasa, sahabat. Panas sekali ini, sahabat. Nah, mudah-mudahan saya menemukan cerita baru di Kampung Cikadu ini, sahabat. Nah, sahabat. Aduh. Nah, itu ada orang tuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Neng, lagi ngapain? Lagi jemur baju. Sehat? Masya Allah. Ini sama siapa namanya? Repa. Oh, ini Neng, pakai dulu mic-nya nih. Bentar. Boleh ngobrol sebentar? Boleh. Boleh. Kalau ini teh, kalau boleh tahu kampung apa? Cikadu. Cikadu. Desanya? Cigintung. Oh, Desa Cigintung. Kecamatan Singajaya. Ngobrolnya di rumah aja. Oh, boleh. Mangga. Nah, sahabat, saya diajak ngobrolnya di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini rumahnya. Kalau bapak, mama ada? Kalau bapak mah gak ada, kalau mama mah ada. Oh, bapak kerja. Kerja apa? Batu. Oh, jadi bapak kerja ngambilin batu. Iya.
sehari-harinya Bapak ngambilin batu buat dijual lagi? Iya. Buat dijual lagi. Kalau Mama itu apa? Kerja apa? Enggak, di rumah Ibu tangga. rumah tangga. Oh, lupa lagi ini sama siapa namanya? Repa Astuti. Repa Astuti. Oh, jadi sahabat ini Neng Repa Astuti. Masih sekolah? Enggak, Enggak. Emang umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Kenapa nggak sekolah? Karena saya nggak punya biaya untuk melanjutkan sekolah. Oh, jadi tidak punya biaya untuk melanjutkan Sekolah sekolah sehari-hari. buat sehari-harinya. Oh, jadi sahabat, Neng Repa ini berhenti sekolah karena tidak ada biaya untuk sehari-hari ya, begitu? Karena Bapak kerja buruh ngambilin batu. Itu Kalau ada yang nyuruh. Kalau ada yang nyuruh, nggak setiap hari berarti ya? Jadi bapaknya suka ngambilin batu buat dijual lagi, itu juga kalau ada yang nyuruh. Misalkan ada yang nyuruh ke bapak ngambilin batu baru bapak kerja. Kalau nggak ada berarti bapak diam aja di rumah. Oh. Sekarang kebetulan bapaknya lagi ada yang nyuruh. Iya. Berarti Repa keluar sekolah SD. Keluar SD berhenti sekolah. Iya. Kalau sehari-hari Neng Repa aktivitas apa? Mengaji. Ngaji, apalagi? Dan membantu pun guru. Bantu-bantu guru. Jadi sehari-harinya Neng Repa bantu-bantu guru ngaji sama bantu orang tua di rumah ya. Kenapa sih nggak diterusin sekolahnya? Karena melihat orang tua kepingin. Oh, jadi melihat keadaan orang tua yang tidak memungkinkan mungkin ya untuk membiayai sehari-hari. Punya adik nggak? Punya 3. Punya 3. Oh, jadi Neng Repa ini anak pertama. Anak pertama. Kalau juga misalkan ada kepikiran nggak pengen sekolah lagi gitu? Mau diterusin. Iya, Kak. Kalau ada biaya. Iya. Karena melihat orang tua saya nggak tega gitu ya. Ada keinginan nggak selain sekolah? Ingin membanggakan orang tua. Ingin membanggakan orang tua. Masya Allah. Adik-adik kelas berapa? Yang satunya kelas 2 SD. Terus? Kalau laki-laki mah belum sekolah. Ya. Oh, jadi yang adiknya yang kedua kelas 2 SD. Oh, jadi yang ke bawahnya belum sekolah. Ada keinginan nggak buat kerja di luar kota gitu? Ada. Itu tujuannya buat apa? Ingin kerja di luar kota? Ingin membanggakan orang tua buat bisa. Ingin membahagiakan orang tua. Oh, jadi tujuannya ingin kerja ke luar kota itu untuk membahagiakan orang tua dan membiayai adik-adik. Membiayai adik-adik sekolah. Karena saya gak mau melihat adik-adik saya tidak sekolah seperti saya. Jadi karena tidak mau melihat adik-adik Repa tidak sekolah, Repa ingin kerja ke luar kota gitu ya maksudnya. Jadi ingin membantu orang tuanya. Jadi Neng Repa tidak ingin melihat orang tua kesusahan. Nah, jadi Neng Repa ini berhenti sekolah sampai kelas 6 SD. Neng Repa ini ingin bekerja ke luar kota untuk membahagiakan kedua orang tua dan cita-citanya ingin membiayai ketiga adiknya karena tidak mau melihat adiknya tidak sekolah seperti Neng Repa, begitu ya? Kalau itu penghasilan orang tua, itu penghasilan Bapak perharinya berapa? 50 atau 60. 50.000 atau 60.000. Bapak suka ngomong nggak ke Repa, misalkan
bapak kerjanya ambilin batu, upah bapak misalkan 50.000 itu nggak cukup, suka bilang nggak kayak gitu? Suka bilang. Jadi Repa ini memutuskan untuk tidak sekolah karena tidak mau melihat orang tua susah gitu ya. Kenapa? Kayak ada yang dipendam. Ya. Kalau mamanya ada? Ada. Coba dipanggilin. Nah, Ibu, saya tadi ketemu Neng Repa di luar, sempat bilang karena Repa ini tidak sekolah ya. Iya. Sampai kelas 6 SD, tidak diterusin. Tidak, karena nggak mampu untuk sehari-harinya jajan. Oh, jadi tidak tidak ada biaya untuk sehari-harinya. Jajan, iya. Tidak memungkinkan kalau untuk lanjut sekolah gitu. Ya bukannya saya nggak mau ngelulusin, maksudnya jujurin, tapi kemampuan orang, mungkin bapaknya sama saya ada misalnya buat jajan Repa, gimana adik-adiknya. Jadi ya udah, nu penting mah berjalan ya, mungkin ngaji gitu. Oh, jadi memutuskan untuk ngaji aja gitu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya mungkin bisa ya adiknya yang bisa melanjutin. Nah, ini adiknya nangis nih. Oh, ini adik-adiknya ya, masih kecil-kecil. Aduh, ganteng banget ini. Siapa namanya? Hadad. Ini siapa yang ini? Gumilar. Aduh. Nah, jadi sahabat, ini adik-adiknya, ini Hadad dan ini Gumilar. Berarti 3 bersaudara atau 4? 4 bersaudara. Repa yang paling besar. Oh. Jadi kalau juga misalkan untuk sehari-hari, kalau juga misalkan Repa sekolah itu tidak tidak bisa kebiayain gitu ya, seperti sehari-harinya. Iya, kasihan gitu. Soalnya waktu kemarin juga lagi di SD, apalagi bapaknya lagi nggak punya kerjaan. Kadang bekal sekolah, kadang enggak. Tapi ya Repa lah berangkat sekolah karena mungkin kasihan juga gitu kalau misalnya maksain ke orang tua. Kalau bapaknya nggak punya kerjaan makan gimana maksudnya. Jadi ya udahlah sampai kelas 6. Waktu kemarin mau ujian juga kan harus ada biaya 95. Bapaknya kan nggak punya kerjaan, lagi nganggur. Untungnya Repa suka nyimpen 2000 di sekolah. Jadi bisa biaya buat ujian sama perpisahan dari situ. Cuma nambah 10.000 dari saya. Oh, Masya Allah. Jadi Repanya rajin menabung ya? Iya. Itu tadi saya sempat nanya ke Repa, katanya penghasilan bapaknya itu 50.000 sampai 60.000 ya? Iya, itu juga kalau ada yang nyuruh. Itu apa namanya, kuli nyangkul, ngangkut barang. Kalau misalnya nyangkul mah emang dijelaskan 50, tapi kan nggak setiap hari. Kalau misalnya ada lebihnya rezeki dari situ, terkadang ada yang nyuruh kuli bangunan di kampung. Itu juga kan nggak, maksudnya nggak berapa bulan, paling berapa itu maksudnya. Nggak sebulan itu, nggak sebulan full kerja gitu ya? Iya. Itu misalkan 50.000, 60.000 cukup nggak? Ya diatur-atur aja. Dicukup-cukupin. Iya, dicukup-cukupi buat beli beras, sama jajan, sama beli ya kebutuhan suami mungkin ya. Kadang kan kekurangannya kan bisa minjem dulu, apalagi kalau nggak punya kerjaan. Itu saya kan udah bingung gimana, daripada misalnya yang mending ngutang dulu lah, nanti pas udah punya kerjaan. Kalau sekarang, kalau juga misalkan sekarang itu bekas sehari-hari itu
punya utang minjem dulu ke orang. Iya. Itu berapa? Ya tergantung minjemnya. Kira-kira ada berapa? Setahu yang apa namanya, yang keingetnya. Ya kalau misalnya keingetnya ke warung, ya kalau di ini mah nggak ke ini, soalnya kan sana sini. Itu ya, berapa? Terus terang aja gitu ya. Itu kira-kira perkiraan itu berapa? Berapa ratus ribu atau berapa juta gitu? Saya kan punya utang ke warung, emang maksudnya terus terang sedikit-sedikit, tapi kan kalau banyak itu ya? Banyak makan itu diiniin. Itu kira-kira berapa? Ada berapa totalnya? Kalau misalnya ke warung-warung sama ke ini mah 1,5 juta. 1,5 juta? Iya. Ke warung sama. Kalau ditotalin itu nyampe 1,5 juta? Iya, kalau ditotalin itu tuh pas nggak ada kerjaan kemarin juga ya, waktu nggak punya kerja gitu. Iya. Sebulan. Jadi iya, jadi sistemnya keluar masuk berarti ya. Jadi kalau juga misalkan ditotalin itu sampai utangnya bekas makan itu sampai 1,5 juta. Itu udah kebayar nggak? Ya belum, soalnya kan belum punya kerjaan yang tetap. Itu juga kalau misalnya ada rezekinya kan suka ada yang nyuruh ngebangun rumah ya, bikin rumah. Itu kalau misalnya ada buat ini jadi bagi-bagi, buat bayar utang, buat makan, buat jajan juga. Nah saya mau nanya, tadi kan Neng Repa ngomong ke saya kalau ada biaya Neng Repa ingin sekolah lagi. Ya mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ada miliknya ya, ada rezekinya, ada miliknya, insya Allah mungkin. Soalnya kan ya sekarang mah kemampuan sayanya begini, bukannya saya nggak ini, tapi mungkin ini juga kasihan ya, Repa ini kasihan sama adik-adiknya. Masa saya jajan, adik-adik enggak. Apalagi kalau misalnya bapak nggak punya kerjaan, mama harus ngutang sana sini, jadi saya kasihan. Terkadang kan namanya juga orang, mungkin kedengar jadi mikirnya kasihan, ya udahlah nggak apa-apa. Kalau juga misalkan hal yang paling ibu apa namanya sedih gitu apa? Ya kalau sedihnya mah ya kalau misalnya udah di rumah, bukannya saya ini ya udah nggak ada apa-apa misalnya, terus bukannya inilah, kadang sedih kalau diomongin, bukan yang paling ini namanya juga kalau misalnya saya ngobrol ke orang, jadi gimana, malunya paling gimana maksudnya ngejawabnya. Ya udahlah, saya suka diem aja, paling ngobrol sama ini gimana, tapi alhamdulillah ini kadang suka bantu-bantuin guru. Jadi ini kalau misalnya saya gimana ya bawa makanan terus dikasih buat jajan, jadi dari situ hati saya ya udahlah, jadi maksudnya nggak sedih lagi. Karena apa, mungkin nggak ada misalnya bapaknya lagi ini. Ya sebenarnya saya juga kasihan sama ini, sama Repa ini. Cuma tidak mungkin dia gimana gitu, harus gimana lagi membantu orang tua. Pengennya mah Repa cita-cita mah memang mau ngebantu, pengen membanggakan orang tua. Tadi ngomongnya pengen kerja katanya, kalau enggak sekolah pengennya kerja. Tapi saya belum ngizinin sekarang karena masih kecil kan, ya, masih kecil umurnya. Ya udah di sini sambil belajar ngaji sama beres-beres sambil liwarah juga gitu ya. Nanti kalau udah umurnya cukup ya mungkin mama izinin. Suka sedih kadang-kadang kalau misalnya lagi ini, ya Allah mungkin ini udah takdir saya,
udah rezeki saya, tapi nggak apa-apa, saya iniin, tapi jangan lama, mungkin Allah lagi nguji dari krisis ekonomi, sama lagi mungkin gak ada kerjaan. Saya juga yang mikir lagi, mudah-mudahan dapat kerjaan yang lebih baik dari itu. Terkadang suami bilang gini, ya sabar, nanti juga kalau ada rezekinya mah datang ke rumah, misalnya ada yang nyuruh nyangkul atau yang nyuruh kuli bangunan di kampung, atau misalnya yang nyuruh ini belah batu maksudnya ya. Ya alhamdulillah itu udah rezeki saya. Jadi sehari-hari bapaknya kerja ngambilin batu kalau ada yang nyuruh ya. Itu juga kalau ada yang nyuruh. Selain itu kerja bangunan juga. Iya, bangunan di kampung. Iya, itu juga kalau ada yang nyuruh juga ya. Iya. Ada yang nyuruh nyangkul, itu juga kalau ada yang nyuruh. Iya. Ya kalau nggak ada mah yang ngambil. Iya. Nah, Ibu Repa, ini saya ada sedikit rezeki ya buat Ibu dan Repa buat nambah-nambahin kebutuhannya, mohon diterima. Ini saya terima, mudah-mudahan yang ngasih ini rezekinya tambah banyak. Amin. Mudah-mudahan ini juga jadi amal ibadah masih buat saya. Amin. Nolongin saya lagi. Buat ngebantu-bantu kebutuhan saya. Amin. Mudah-mudahan dari Kadung juga terima kasih udah membantu saya, dari rekan-rekan Kadung juga terima kasih buat membantu saya juga. Mudah-mudahan doa dari saya panjang umur, dapat rezekinya, miliknya, selamat, lancar, karena aktivitas sehari-harinya. Nah, Ibu Repa, saya pamit dulu ya. Saya pamit dulu, mohon maaf Ibu sama saya diganggu waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.